Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Hadithu As-Sadisu Asyara, hadis yang ke-16. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Dan beliau mengulang beberapa kali. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya juga sampai kepada Abu Hurairah. Dan hadis ini ada pembantunya atau jalan yang lain, yaitu dari riwayat Imam Malik dengan lafal dengan sanadnya sampai kepada Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Humaid bin Abdurrahman bin Auf, anna rajulan, bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, allimni kalimatin a'ishu bihinna wa la tukthir alayya fa ansa. Wahai Rasulullah, ajari aku beberapa ucapan yang aku hidup dengannya, dan jangan perbanyak atasku, khawatir aku lupa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan sabda, wahai Rasulullah,
atau dengan lafaz wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang tersebut berkata, fafakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idza al-ghadabu yajma'u syarra kullah. Kata lelaki tersebut, aku berpikir kepada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata setelah aku berpikir, ternyata kemarahan mengumpulkan seluruh keburukan. Nah, ini lafal-lafal tambahan dari riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwa lelaki yang bertanya tersebut adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah." Wahai Rasulullah, tunjuki aku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Maka kemudian beliau bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Atau dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tabarani juga, bahwa lelaki tersebut adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Bahwa beliau pernah berkata, ya Nabi Allah, qul li qawlan antafi'u bih wa aqlil la'alli a'qiluhu. Wahai Nabi Allah, ucapkan untukku sebuah ucapan agar aku bisa mengambil manfaat darinya dan minimalkan ucapannya sehingga aku bisa menghafalnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Maka Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu terus bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, minta wasiat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama itu beliau menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seorang lelaki tersebut, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ma yamna'uni min ghadabillah. Wahai Rasulullah, apa yang menahanku dari murka Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Ini menunjukkan amalan agar tidak dimurkai Allah adalah tidak marah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya lelaki tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah, karena beliau juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li qawlan wa aqlil la'alli aqiluhu. Wahai Rasulullah, ucapkan untukku sebuah ucapan dan sedikitkan untukku agar aku bisa menghafalnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, engkau dapati sebagian ulama sangat lelah di dalam menentukan siapa lelaki tersebut yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal aku berpendapat tidak ada hajat keperluan untuk berlelah-lelah
di dalam menentukan siapa lelaki tersebut selama hukumnya tidak berubah, apakah itu si fulan ataukah si fulan. Taib. Adapun rawi hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah kita sering lewati. Adapun kedudukan hadis ini di dalam agama Islam, maka Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan kata beliau, "Hadza minal kalamil qalil al-alfaz." Ini dari perkataan yang sedikit lafaznya. Al-jami' lil ma'anil katsirah wal fawaidil jalilah. Yang mengumpulkan makna-makna yang begitu banyak dan faedah-faedah yang begitu besar. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kadhama ghaidhahu wa radda ghadabahu akhza syaitanahu wa salimat muru'atuhu wa dinuhu." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya dan menolak murkanya, dia telah menghinakan syaitannya dan menyelamatkan harga dirinya dan agamanya. Menyelamatkan harga dirinya dan agamanya. Dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Walaqad ahsanal qail la yu'raful hilmu illa sa'atal ghadab." Dan sungguh benar perkataan seseorang, sifat sabar tidak terlihat kecuali saat marah. Sifat sabar tidak terlihat kecuali saat marah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan, qala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad Abdullah ibni Abi Zaid Imamul Malikiyah bil Maghrib fi zamani. Seorang ulama besar, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, termasuk dari ulama madhab Maliki di kota Maroko pada zamannya, mengatakan tentang hadis ini, jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadits. Kumpulan adab-adab kebaikan tercabang dari 4 hadis. Salah satunya adalah hadis ini. Ya, salah satunya adalah hadis ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan, "Fahadza ar-rajulu talaba minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusihi wasiyatan wajizatan jami'atan li khisalil khair liyahfadhaha anhu khasyata an la yahfadhaha likathratiha. Fawassahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an la yaghdab. ثم ردد هذه المسألة مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الجواب فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير." Lelaki ini minta kepada Nabi Muhammad SAW wasiat yang pendek yang mengumpulkan sifat-sifat kebaikan agar dia menghafalnya dan khawatir dia tidak menghafalnya kalau terlalu panjang. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepadanya agar tidak marah. Kemudian orang tersebut terus minta wasiat berkali-kali kepada Rasulullah SAW. Dan selama itu pula Rasulullah SAW mengulang jawabannya, yaitu agar tidak marah. Ini menunjukkan bahwasanya amarah adalah sumber keburukan dan melepaskan diri darinya adalah sumber kebaikan. Nah, ini beberapa perkataan para ulama tentang kedudukan hadis ini yang sangat luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari hadis ini secara rinci.
Di dalam hadis ini disebutkan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ausini, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku. Di dalam penggalan hadis ini terlihat bagaimana gigihnya dan semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada para ulama. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran agar semangat dan gigih bertanya kepada para ulama. Ya. Dan akhirnya di sini juga terdapat pelajaran kalau bertanya kepada para ulama, bertanyalah dengan pertanyaan yang baik. Karena para ulama mengatakan husnus su'ali nisful ilm. Pertanyaan yang baik itu setengah ilmu. Maka sahabat ini yang bertanya ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertanyaannya. Dan beliau teliti di dalam pertanyaannya. Dan seorang yang berilmu, seorang muslim semestinya dia juga mengamalkan yang seperti ini, yaitu bertanya kepada para ulama dengan pertanyaan yang baik sehingga menghasilkan jawaban yang baik yang bermanfaat untuknya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bertanya kepada orang yang berilmu berarti telah mengamalkan surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Maka tugas seorang muslim yang tidak berilmu bertanya. Tugas seorang muslim yang tidak berilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Jangan tugas seorang muslim yang tidak berilmu menjadi orang yang berilmu. Ini keliru. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Di sini perkataan ini terdapat banyak permasalahan. Yang pertama, apa amarah yang dilarang dalam hadis ini? Apakah amarah yang dilarang dalam hadis ini? Yang dilarang dalam hadis ini adalah ada beberapa jawaban dari para ulama. Amarah yang dilarang yaitu sebab-sebab yang menghantarkan kepada kemarahan. Ini yang dilarang dari hadis. Atau keadaan-keadaan yang datang setelah amarah. Ini yang dilarang dalam hadis. Jadi ada dua macam, yaitu sebab-sebab yang menghantarkan kepada amarah. Ini yang dilarang dari hadis. Atau yang kedua, keadaan-keadaan yang dirasakan setelah datangnya amarah. Ini yang dilarang dari hadis. Bukan yang terlarang dari hadis adalah sifat amarah itu. Karena sifat amarah adalah sifat tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sifat amarah, maka ini berarti larangan yang tidak disanggupi oleh manusia. Tidak disanggupi oleh manusia. Makanya yang dimaksud terlarang di sini adalah kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, an yakuna muraduhu bil asbab allati tujibu husnal khuluq minal karam was sakha wal hilm wal haya wat tawadu wal ihtimal wa kaffil adha
was-safh wal-'afw wa qadhmil ghaidh wa talaqah wal bishr wa nahwi dzalika minal akhlaqil jamilah. Yang dimaksud dengan la taghdab bisa dimungkinkan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, maksud yang pertama janganlah kamu marah adalah perintah untuk mengerjakan sebab-sebab. Perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang mengkonsekuensikan akhirnya tidak marah. Nah, itu. Saya ulangi, yang dimaksud jangan kamu marah adalah perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang mengkonsekuensikan akhirnya tidak marah. Seperti akhlak yang baik, pemurah, kemudian dermawan, penyabar, pemalu, rendah hati, menahan amarah, tidak menyakiti, pemaaf, kemudian muka tersenyum, kemudian gembira, dan lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang dimaksud dengan jangan kamu marah, maksudnya adalah perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang mengkonsekuensikan akhlak yang mulia. Ya. Kenapa demikian? Karena apabila seorang mempunyai sebab-sebab yang mengkonsekuensikan akhlak yang mulia, maka akhirnya apabila ada datang yang membuat dia marah, dia tertahan dengan akhlak-akhlak tersebut. Ini adalah makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, la ta'mal bimuqtadhal ghadab idza hasala lak. Jangan mengerjakan perkara-perkara akibat kemarahanmu. Jangan mengerjakan perkara-perkara akibat kemarahanmu. Pak Faisal dari Qatar mengatakan afwan gambarnya tertahan-tahan. Saya juga nggak paham ini. Kalau pakai, jadi gini, saya mau jelaskan deh, nggak apa-apa live deh. Soalnya Pak Faisal udah nanya live juga. Saya jelaskan deh live. Jadi kalau sekarang saya pakai laptop, kemudian pakai laptop itu berarti pakai wifi. Kalau pakai wifi berarti kejadiannya seperti ini, tapi fungsinya banyak. Saya bisa pakai ini, nah, ada speakernya, sehingga suara penanya, suara Kang Dedi kedengeran, ya toh? Itu satu. Nah, kalau seandainya saya pakai handphone, pakai data seluler, lebih lancar, tidak tertahan-tahan seperti sekarang, tetapi akibatnya suara Kang Dedi yang bertanya tidak keluar. Nah, yang online baik Instagram, Facebook saya akan protes. Jadi gimana dong? Nanti mungkin di belakang kita bicarakan lagi. Makanya ya, nanti kita lanjutkan nantilah. Nanti komen-komen nanti dulu lah ya. Jadi mohon bersabar dulu kalau terputus-putusnya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Taib. Sekarang kita, jadi itu dua makna la taghdab, dan ini penting sekali memahami makna ini, karena tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu melarang sesuatu yang manusia tidak mungkin untuk lepas darinya, karena sifat marah pasti ada pada manusia. Maka berarti harus ada penjelasan. Nah, penjelasan dari para ulama di sini adalah yaitu janganlah kamu marah. Maksudnya hendaknya mengerjakan sebab-sebab
yang membuat seseorang tidak marah, yaitu seperti berakhlak baik, pemurah, kemudian penyabar, kemudian juga rendah hati, kemudian tenggang rasa, kemudian menahan amarah, kemudian muka tersenyum dan seterusnya. Yang kedua adalah jangan marah, maksudnya jangan mengerjakan hal-hal yang buruk setelah datang amarah. Nah, itu makna dari la taghdab. Makna dari la taghdab. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna as-sur'ata fiikum." Yang artinya, apa batasan seseorang dianggap pemberani menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, "Alladzi la yasra'uhu ar-rijal." Yang tidak bisa dikalahkan bergulat oleh orang-orang. Itulah yang disebut dengan pemberani dan kuat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bidzalik." Bukan itu. "Walakinnahu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Nah, lihat nih. Akan tetapi dia adalah orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Nah, orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Jadi ini sesuai dengan yang ditafsirkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama ketika mengatakan la taghdab, yaitu fa in ghadibta famlik lisanak wa yadak. Jika engkau marah maka tahan tangan dan tahan lisan. Nah, jadi yang dimaksud dengan janganlah marah bukan berarti kita dilarang marah, karena marah itu sifat yang ada pada diri manusia. Akan tetapi janganlah kamu marah. Maksudnya kalau marah datang jangan lampiaskan dengan hal-hal yang buruk, tetapi ditahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang permasalahan yang kedua dari kata-kata la taghdab. Apa faedah menahan amarah? Faedah menahan amarah berarti dia sudah bersikap dengan akhlak yang mulia. Faedah menahan amarah berarti dia sudah bersikap dengan akhlak yang mulia. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ul atba', ditanya, "Ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin wahidah." Wahai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beritahukan kepada kumpulkan kepada kami tentang akhlak yang baik dalam satu ucapan. Maka beliau mengatakan tarkul ghadab. Ya, tarkul ghadab, meninggalkan amarah. Jadi akhlak yang baik sinonimnya meninggalkan amarah. Ingat ya, meninggalkan amarah bukan berarti marah. Bukan berarti tidak marah maksud saya. Akan tetapi yang dimaksud meninggalkan amarah adalah berarti dia tidak melampiaskan amarah tersebut baik dengan ucapan atau dengan perbuatan yang buruk-buruk. Bismillah. Minum dengan tangan kanan.
Begitu juga Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya, ketika beliau ditanya tentang tafsiran husnul khuluq, akhlak baik, beliau mengatakan tarkul ghadab. Ya. Ini faidah dari meninggalkan amarah. Orang yang meninggalkan amarah artinya meninggalkan sebab-sebab yang menumbuhkan marah atau meninggalkan melampiaskan amarah, maka berarti dia berakhlak baik. Berarti dia berakhlak baik. Maka silakan kita nilai diri kita. Kita ini berakhlak baik atau tidak. Yaitu saat amarah apakah kita bisa menahannya, tidak melampiaskannya, atau kita bisa menjadikan amarah tersebut sebagai sesuatu yang kita ganti dengan akhlak yang mulia, pemaaf, penahan amarah, dan seterusnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada faidah menahan amarah adalah seorang yang bisa menahan amarah, tidak melampiaskannya, maka dia akan dijauhkan dari penyakit-penyakit kejiwaan, bahkan penyakit-penyakit lahiriah. Penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit lahiriah. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli medis. Orang kadang penyakit mah disebabkan karena dia kesal, marah. Orang kadang penyakit migrain disebabkan karena dia suka marah, dan seterusnya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, para ulama bahkan mengatakan al-masalih min tarkil ghadab yata'adzaru hasruha. Ini perkataan agung. Kebaikan yang dihasilkan dari meninggalkan amarah susah untuk dihitung. Susah untuk dihitung. Hal ini sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ta'ammal al-mafasida allati tatarattabu 'ala al-ghadab 'arafa miqdara ma ishtamalat 'alayhi hadhihi al-kalimatu al-latifah wa istijlabul maslahah mimma yata'adzaru ihsa'uh. Barang siapa yang memperhatikan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari amarah, maka dia mengetahui besarnya kalimat yang agung ini, yang ringan ini, dan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang didapat yang tidak bisa dihitung dari meninggalkan amarah. Makanya Ibnu Tin, seorang ulama, berkata sebagaimana perkataannya dinukil dalam kitab Faidul Qadir, mengatakan la taghdab jama'a khairat dunya wal akhirah. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu marah, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Li'anna al-ghadaba ya'ulu ila taqatu' wa man'ur rifq. Karena yang namanya amarah menghantarkan kepada terputusnya hubungan dan tidak santunnya kepada orang. Wa rubbama ala ila an yu'zil maghduba alaihi fayanqusu dzalika minad-din. Dan terkadang bahkan seseorang gara-gara marah dia menyakiti orang yang dia marahi, yang menyebabkan mengurangi kadar pahalanya. Jadi orang yang tidak marah dia mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini permasalahan yang kedua, bahwa faidah marah tidak
faedah menahan amarah tidak bisa dihitung. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga tentang amarah yang terlarang atasnya. Amarah yang terlarang atasnya. Artinya begini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," janganlah kamu marah. Apakah semua marah terlarang? Ya. Maka jawabannya tidak. Yang terlarang adalah marah yang berkaitan dengan hak diri sendiri. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, apabila ada larangan Allah dilanggar, perintah-perintah Allah dilalaikan, maka kita berhak marah. Dan ini marah yang tidak terlarang, marah yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang sangat pemaaf dan penahan amarah. Jadi saya pernah bertanya kepada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Waktu itu kita berduaan, saya tanya, Syekh, ini sebenarnya curhat pribadi ya. Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit? Mengapa menahan amarah itu sangat sulit? Maka Syekh menjawab. Kata Syekh, li'annahu manzilatun la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Saya sampai hafal perkataan beliau karena luar biasa. Karena menahan amarah dan sabar adalah termasuk dari kedudukan yang tidak akan dicapai kecuali ulul azmi dari para rasul. Tidak akan dicapai kecuali ulul azmi dari para rasul. Allah berfirman, kata beliau, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Kemudian beliau mengatakan, ini yang menarik. Contoh, kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ahmad, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau langsung menghadap kepada 3 pemuka Taif, langsung didatangi rumahnya satu-satu, menyampaikan dakwah Islam. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak, maka Nabi Muhammad SAW berharap perkara ini tidak usah diberitahukan kepada yang lain. Baik-baik beliau berdakwah. Dan beliau berpesan, jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, maka cukup berita ini sampai kepadamu. Tidak perlu orang lain tahu sehingga tidak menjadi gaduh. Ternyata 3 orang ini berkhianat. Mereka beritahukan kepada seluruh penduduk Taif. Akhirnya mereka hinakan Nabi Muhammad SAW dengan cara para budak dan anak-anak kecil berjejer dengan membawa batu. Dan Nabi Muhammad SAW lewat di tengah-tengah mereka ini. Kemudian dilempari Nabi Muhammad SAW oleh budak dan anak-anak kecil. Dan ini penghinaan terhadap Rasulullah SAW dari penduduk Taif pada waktu itu. Sakit hati beliau, luka badan beliau, sampai akhirnya beliau bersandar di sebuah kebun. Sampai datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada malaikat, memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang ada malaikat gunung yang kalau Rasulullah SAW menginginkan maka akan ditimpakan kepada penduduk Taif gunung. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Lihat ya, ini yang menarik. Kata beliau waktu itu, Ahmad, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, la bararju an yukhrijallahu min aslabin man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an.
Jangan. Bahkan aku berharap, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda dan saya bagaimana wahai Ahmad? Mungkin kita jangan dua gunung, bergunung-gunung sekalian hantam ke mereka. Tetapi itulah menahan sabar. Ya, jadi kalau hak untuk diri sendiri, maka itu yang terlarang untuk dilampiaskan amarahnya. Tetapi kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib murka kalau ada hal-hal yang terlarang, dilanggar, hal-hal perintah dilalaikan dan seterusnya. Wajib murka. Tersebarnya kesyirikan, maka kita wajib murka, wajib amarah. Nah, kalau seandainya tidak ada amarah, maka tidak ada iman. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Contoh yang lain, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau urusan pribadi beliau menahan amarah, tapi kalau urusannya hak Allah, syiar-syiar agama Allah, hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka beliau punya amarah. Di antaranya ketika perang Uhud, beliau terdesak setelah menang, kemudian terdesak. Datanglah Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan musyrik, begitu juga Khalid bin Walid. Setelah berhasil memukul mundur Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sampai ke Uhud, maka Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Hari ini kita menang, dulu memang di Badar kita kalah, kata Abu Sufyan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, diam, la tujibu, jangan kalian jawab. Kalau urusan perang menang kalah biasa, ya kadang menang kadang kalah. Kemudian Abu Sufyan waktu itu mengatakan, lanal uzza wala uzza lakum. Kami memiliki berhala Uzza yang memenangkan kami, dan kalian tidak memilikinya. Nah, ini urusannya hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia lagi. Ini urusannya hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajibu, jawab mereka. Jawab. Beliau mulai, kalau urusan hak Allah Subhanahu wa taala, maka beliau jaga. Allahu maulana la maula lakum. Allah penolong kita, kalian tidak mempunyai penolong seorang pun. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang meninggal di antara kami dimasuk dalam surga, dan yang meninggal dari kalian masuk ke dalam neraka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti yang dimaksud jangan marah bukan marah dalam segala hal. Kalau berkaitan dengan agama, maka bisa kita marah. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Az-Zuhdul Kabir yang ditulis oleh Al-Baihaqi, Abdullah bin Muhammad bin Manazil berkata, aku berkata kepada Abu Saleh Hamdun, ausini, wasiatkan kepadaku. Maka Abu Saleh bin Hamdun mengatakan,
in istata'ta alla taghdaba li syai'in minad dunya faf'al. Jika engkau sanggup untuk tidak marah untuk sesuatu dari perkara dunia, maka lakukanlah. Jadi itu yang berkaitan dengan dunia. Adapun dengan urusan agama, urusan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang semestinya dia mengedepankan hak Allah dan boleh marah atas hal itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat yaitu makna Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang wasiatnya sebanyak 3 kali. Maknanya adalah sebagai pemberi pengingatan tentang sangat bermanfaatnya akan wasiat ini dan sangat bagus akibatnya wasiat ini di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwan. Dan para ulama menjelaskan seakan-akan yang bertanya ini belum merasa puas dengan wasiat yang sangat pendek tersebut. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terus menambah dengan ucapan yang sama, menambah dengan ucapan yang sama. Nah, dan Nabi Muhammad SAW sering beliau mengulang-ulang perkataan agar menekankan bahwa yang beliau sampaikan itu penting. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa ada Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Alimni du'aan ad'u bih ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa agar aku bisa berdoa dengannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Salillahal afiyah." Mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu keselamatan, kesehatan dari penyakit. Kenyamanan hidup itu afiat namanya. Makanya kan alhamdulillah sehat wal afiat. Itu bahasa Indonesia kita kan, wal afiat. Itu sebenarnya di bahasa Arab. Lalu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu terus minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta doa agar beliau bisa berdoa dengannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Wahai Abbas, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Karena fa innaka idza u'tita al-afiyah u'tita kulla khair. Karena sesungguhnya jika diberikan kepadamu al-afiyah, maka diberikan juga kepadamu setiap kebaikan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tikraruhu at-talab dan tikrarul wasiyah dalilun zahir fi 'idhami mafsadatil ghadab wa ma yansha'u minhu. Yang artinya pengulangan permintaan dari sahabat tersebut dan pengulangan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat yang sama menunjukkan bukti yang nyata tentang bahaya yang besar yang ditimbulkan dari amarah, kerusakan yang besar yang ditimbulkan dari amarah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya permasalahan yang kelima dari kata-kata la taghdab. Sebab-sebab yang bisa membuat seseorang jauh dan meninggalkan amarah. Sebab-sebab yang membuat seseorang jauh dan meninggalkan amarah. Sebab yang paling utama adalah
membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang baik, seperti penyabar, pemalu, rendah hati, menahan gangguan terhadap orang lain, meninggalkan perdebatan dan juga perselisihan. Maka pada saat itu seseorang akan bisa menahan amarahnya apabila sifat-sifat ini sudah menjadi kebiasaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha melatih dirinya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dirinya sabar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi juga agar seseorang tidak melampiaskan amarahnya, yaitu merubah keadaan. Ini berarti poin kedua yang bisa menahan seseorang dari amarah atau melampiaskan amarah, yaitu merubah keadaan dari berdiri kemudian duduk, dari duduk kemudian berbaring. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji." Jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau seandainya hilang amarahnya, maka kalau tidak, hendaklah dia berbaring. Kalau seandainya hilang amarahnya, alhamdulillah ketika dia duduk. Kalau tidak, hendaklah dia berbaring. Para ulama menjelaskan kenapa demikian? Karena orang yang berdiri lebih banyak persiapan untuk membalas dendam dan melampiaskan amarah dibandingkan orang yang duduk. Dan orang yang duduk lebih banyak kesempatan untuk melampiaskan amarah dibandingkan orang yang berbaring. Makanya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seseorang merubah keadaannya. Bisa juga merubah tempatnya dari dalam kamar keluar, dari luar ke dalam dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang keenam tentang marah karena Allah. Ini sudah kita singgung tadi sebenarnya, tetapi kita lebih dalami lagi tentang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah dibagi menjadi dua, yaitu marah untuk menahan menahan agar harga diri tetap terjaga. Marah untuk menahan harga diri tetap terjaga, yaitu harkat martabat tetap terjaga. Seperti misalkan marah ketika istri diganggu oleh orang lain, anak perempuan dilihat-lihat oleh orang lain. Ini marah untuk menampakkan ghairah, rasa cemburu, agar terjaga harkat martabat seseorang. Karena istri adalah aurat bagi sebuah keluarga. Anak perempuan adalah termasuk harkat martabat. Ya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu marah saat menyaksikan kemungkaran-kemungkaran karena mempunyai rasa cemburu terhadap agama. Jadi misalkan saya beri contoh sebentar ya.
Saya beri contoh misalkan bahwa yang pertama, marah karena untuk menjaga kesucian keluarga. Ketika ada istri bermain aplikasi, berjoget-joget, maka dia marah agar terjaga kesucian keluarga. Sang suami yang tidak marah, bahkan mungkin dia yang memvideokannya, maka ini berarti dia tidak punya amarah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, dan yang kedua, amarah karena menyaksikan kemungkaran sebagai bentuk kecemburuan terhadap agama. Saya beri contoh misalkan merajam orang yang terbukti berzina padahal dia sudah menikah. Maka tidak boleh kita mempunyai rasa kasihan terhadap yang dirajam. Tetapi rajamlah sampai mati. Ya. Ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai ada kasihan pada kalian dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum wa yakhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhibu ghaidha qulubihim. Perangilah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Menghinakan mereka dan Allah menolong kalian atas mereka dan menyegarkan hati-hati orang-orang beriman. Nah, ini tidak boleh kita di sini tidak amarah. Ya, kita melampiaskan amarah kita di sini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah balas dendam untuk diri beliau sendiri. Akan tetapi beliau marah apabila hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kana sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsihi, walakin idza intuhikat hurmatun min hurumatillah lam yakum li ghadabihi syai'. Artinya adalah Nabi Muhammad SAW selalu tidak pernah membalas dendam untuk dirinya. Tetapi jika hal-hal yang terhormat di sisi Allah dihinakan, maka beliau tidak ada sesuatu yang menahan dari amarah beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amarah dalam urusan agama ini tidak tercela, tidak yang disebutkan dalam hadis. Taib. Para ulama kemudian menjelaskan permasalahan yang ketujuh dalam hadis ini, yaitu amarah yang makruh. Amarah yang makruh. Seperti misalkan amarah yang dilakukan oleh seorang penguasa kepada bawahannya, kepada tuan dari tuannya kepada pembantunya, dari majikannya kepada budaknya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan ini. Ada cerita menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik berkata, "Ma qala lahu ufqat wala qala li syai'in fa'alahu lima fa'alta." Lihat. Ini adalah inspirasi bagi kaum muslimin. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku sama sekali selama 10 tahun.
dan tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang sudah aku kerjakan, kenapa kamu begini? Nah, enggak pernah beliau gitu. La qala li syai'in fa'alahu lima fa'altah. Ya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk sebuah pekerjaan yang sudah terjadi kemudian beliau mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Enggak pernah. Wala li syai'in lima lam yaf'alhu ala fa'altah. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk sesuatu yang beliau untuk sesuatu yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum kerjakan dengan ucapan, kenapa kamu belum mengerjakan ini? Beliau tidak pernah mengucapkan itu. Jadi untuk sesuatu yang sudah terjadi, kenapa kamu kerjakan begini? Beliau tidak pernah mengatakan itu. Untuk sesuatu yang belum dilakukan oleh pembantunya, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu belum melakukan ini? Ya, akan tetapi beliau memerintahkan. Ada cerita juga menarik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan beliau Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur Anas bin Malik adalah 10 tahun. Rasulullah SAW wafat, umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu 20 tahun. Berarti masih anak-anak yang suka bermain. Suatu saat Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kepada Anas bin Malik. Lalu pergilah Anas bin Malik mengerjakan sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW tersebut. Di tengah jalan ketemu teman-temannya, main dulu beliau. Kelamaan main, padahal Rasulullah SAW menunggu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah datanglah Rasulullah SAW. Lalu dipegang sininya, pegang pelan-pelan. Ya Anas, hal dhahabta lima amartuk? Ay kama qala Nabi SAW. Wahai Anas, apakah engkau telah pergi untuk sesuatu yang telah aku perintahkan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat, oh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sekarang saya akan pergi. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul, apakah kamu sudah mengerjakan apa yang aku perintahkan? Beliau tidak mengatakan, kenapa engkau belum pergi? Kenapa belum engkau kerjakan? Untuk sesuatu yang belum dikerjakan oleh pembantunya. Atau beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan begini? Kenapa ini? Ya, untuk sesuatu yang telah dikerjakan oleh pembantunya, beliau tidak pernah mengerjakan itu. Dan ini sulit para ikhwah. Kemudian ada riwayat menarik juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini kita patut contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dicela ataupun dimarahi, bukan dicela ya, dimarahi oleh salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istri tersebut, da'uh falau qudhiya an yakuna kan. Subhanallah. Ya, sudahlah, biarkan. Kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Subhanallah. Kalau sudah ditakdirkan pasti terjadi. Ya, sudahlah. Da'uh falau qudhiya, kalau ditakdirkan an yakuna kan. Kalau ditakdirkan terjadi pasti terjadi. Nah, ini para ikhwah. Itu adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak suka marah. Nah, kemudian permasalahan yang ke-8, yaitu tentang amarah yang tercela. Ini bagaimana sih amarah yang tercela? Yaitu marah yang timbul karena kecongkakan, kesombongan, dan berkaitan dengan perkara-perkara dunia.
Amarah yang timbul karena kecongkakan, kesombongan dan berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ma'urifa anhu annahu ghadaba li nafsihi qat wala daraba biyadihi khadiman wala imra'atan qat illa an yujahida fi sabilillah. Tidak pernah dikenal dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau marah karena dirinya sendiri sama sekali, dan tidak pernah memukul dengan tangannya seorang pembantu atau seorang istri sama sekali, kecuali beliau berjihad di jalan Allah. Nah, ini adalah sindiran keras untuk para suami yang ringan tangan kepada istrinya. Kok beraninya sama perempuan, ya, ringan tangan kepada istrinya. Istri itu adalah tawanan di sisimu, maka berlaku lembutlah kepadanya. Jangan pernah melayangkan tangan kepadanya sama sekali, karena Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istrinya sama sekali. Kemudian meskipun di dalam Al-Quran diperbolehkan, ya, ada ayatnya bahwasanya tahapan-tahapan menasihati istri yang melakukan nusyuz, melakukan ketidaktaatan, yang pertama dinasihati, yang kedua dipisahi ranjang, yang ketiga dipukul, yang keempat kalau seandainya tidak manjur juga maka boleh dicerai, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Wa man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqim." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya dalam sesuatu apapun sama sekali, kecuali dilanggar hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka beliau membalas dendam akan hal tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika dicela, ini mudah-mudahan kita bisa juga mencontoh, ya, dicela tentang diri beliau, maka beliau diam ataupun hanya berkata baik, diam ataupun hanya berkata baik. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah." Ketika Rasulullah SAW bagi-bagi harta rampasan perang, maka orang ini protes. Ini pembagian tidak diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu bagi-bagi ini enggak adil. Maka hal itu sangat berat bagi Rasulullah SAW. Berubah rona wajah Rasulullah SAW, wa ghadib, dan beliau marah. Tetapi beliau meskipun dalam keadaan marah, beliau hanya mengatakan, lihat ya, qad udhiya Musa bi aktsar min dzalik fasabar. Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah disakiti dengan lebih berat daripada itu, yaitu daripada ucapan tersebut. Lalu beliau bersabar. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila beliau dihina tentang pribadi beliau, maka beliau diam atau berkata yang baik. Diam atau berkata yang baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, beliau pernah marah. Makanya beliau bersabda, "Wa aghdabu kama yaghdabul bashar." Dan aku marah sebagaimana manusia marah. Ya, sebagaimana manusia marah. Kemudian permasalahan yang ke-9. Kenapa Nabi Muhammad SAW hanya mencukupkan dengan la taghdab, jangan marah, ya.
Kenapa Nabi Muhammad SAW mencukupkan hanya dengan la taghdab, jangan marah, tidak menambah apa-apa? Maka jawabannya adalah yaitu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk benar-benar memperingatkan dengan keras wasiat ini, karena saking besarnya manfaat dari wasiat ini. Hanya beliau tidak menambah kecuali la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Karena beliau ingin memperingatkan dengan keras akan sangat besarnya faidah dari jangan marah ini. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menambah kecuali jangan marah. Beliau sebabnya yaitu karena mungkin yang bertanya adalah suka marah ataupun tidak bisa menahan amarahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa bahaya buruk dari amarah. Ya, makanya beliau ulang-ulang agar benar-benar masuk ke dalam hati. Bahaya buruk dari amarah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bukan sebelum terakhir. Faidah dari masalah akidah. Amarah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, al-fi'liyah, sifat perbuatan. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 6. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah murka, marah atas mereka dan melaknat mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar telah marah hari ini dengan sebuah amarah yang tidak pernah marah sebelumnya seperti ini, dan tidak akan pernah marah setelahnya seperti ini. Maka kita sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita wajib menetapkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu kita tanyakan kenapa kita tetapkan, mengapa kita tetapkan, bagaimana kita menetapkan. Bagaimana Allah marah? Apakah sama dengan marahnya manusia? Tidak perlu kita tanya. Ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yuqalu lil asli lima wala kaif. Tidak dikatakan untuk dalil-dalil pokok Al-Qur'an dan hadis mengapa begini dan bagaimana begini. Tidak. Tugas kita mengimani Allah mempunyai sifat amarah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin memberikan kunci para ikhwah. Kan beberapa waktu yang lalu viral tuh ada ahli kalam mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka berarti Allah tidak pernah naik-naik karena sepertiga malam terakhir di dunia selalu berputar-putar. Maka Allah tidak pernah naik-naik. Lalu kalau Allah tidak pernah naik-naik, yang beristiwa di atas arsy siapa? Maka ya sebagaimana yang kita katakan tadi perkataan Imam Asy-Syafi'i, la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Tidak dikatakan untuk dalil-dalil pokok Al-Qur'an dan hadis mengapa dan bagaimana. Tidak usah, sudah kita imani saja. Kita paham maknanya, kita imani bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian juga ada cara yang menarik untuk membantah orang-orang yang berpikiran seperti itu. Dan subhanallah para ikhwah, perkataan Imam Syafi'i ini di abad ketiga Hijriah. Sekarang orang-orang ini masih melakukan metode seperti itu, yang dikenal dengan metode hermeneutika.
Apabila dapat Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis Rasul, pasti yang ada dalam benaknya, mengapa ya, bagaimana ya, nggak ada. Ya, padahal yang harus kita lakukan adalah amantu, kita beriman, bukan mengapa ya, bagaimana ya, mengapa Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, enggak. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, nah, tidak. Itu semua adalah hasil dari ahli kalam yang mengadopsi ilmunya dari kaum filsafat Yunani. Kemudian saya memberikan sebuah tips agar kokoh akidah di dalam tauhid asma wa sifat dan tidak mudah terombang-ambing di dalam syubhat-syubhat. Meskipun kadang-kadang katanya indah-indah, ya, kemudian retorikanya manis, ya, meyakinkan gitu ya. Maka mudah menjawabnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Seperti misalkan perkataan Allah tidak bisa ditetapkan pada 6 arah. Kanan, depan, belakang, kiri, atas, bawah. Allah tidak bisa ditetapkan. Pokoknya retorikanya menarik gitu ya. Maka bisa dijawab ya, seperti misalkan ada lagi yang lagi viral di media sosial, Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa ada tempat, ya, lagi viral tuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak usah bingung, cukup mengimani surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat murka, karena murka itu adalah tercela, amarah itu tercela, dan itu hanya sifat makhluk, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat. Apakah dan makhluk juga mendengar dan melihat, apakah kemudian tercela? Pasti mereka tidak akan bisa jawab. Karena perhatikan baik-baik perkataan saya. Ahli kalam tidak akan pernah bisa menafikan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah. Karena Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat itu buruk secara fitrah manusia. Ya. Makanya mereka tidak akan pernah bisa menafikan, meniadakan sifat mendengar dan sifat melihat Allah. Maka jawab saja, setiap kali mereka tidak percaya atau tidak menetapkan sifat yang mereka ukur dengan akal mereka tidak cocok untuk Allah, maka katakan, bagaimana dengan sifat mendengar dan sifat melihat? Mereka akan jawabannya ke sana kemari nanti. Allah beristiwa di atas arsy. Maksud istiwa ini tidak mungkin Allah istiwa, karena kalau Allah istiwa berarti Allah ada tempat, sedangkan Allah ada tanpa tempat. Maka kita katakan, ya, bagaimana Allah Maha mendengar, Maha melihat? Sifat Allah mendengar, sifat Allah melihat. Kemudian manusia juga mendengar, manusia melihat. Apakah pendengaran Allah, penglihatan Allah sama dengan penglihatan manusia dan pendengaran manusia? Tidak sama. Begitu pula istiwanya Allah, turunnya Allah tidak sama. Makanya kita sering mengatakan Allah mempunyai sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah beristiwa sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya, ini jawaban, ini kunci yang sangat menarik disebutkan oleh para ulama akidah. Ya, kalau seandainya ada ahli kalam yang menolak sifat Allah ataupun tidak menetapkan sifat Allah dan mereka takwil sana sini, maka hanya jawab, ya, bagaimana dengan pendengaran Allah dan penglihatan Allah? Apakah Anda menetapkannya? Oh iya. Lalu manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Apakah sama pendengarannya? Oh tidak sama. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lain.
Nah, ini disebutkan oleh para ulama, al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Ucapan dalam sebagian sifat seperti ucapan dalam sifat-sifat yang lain. Ya, dan mereka tidak akan pernah bisa meniadakan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah. Mereka tidak bisa takwil itu. Dan juga mereka tidak bisa tiadakan, karena Tuhan yang tidak mendengar, Tuhan yang tidak melihat itu jelek. Mohon maaf ya, saya tidak menghina para tunanetra, tunarungu, yang manusia yang tidak melihat, tidak mendengar saja, mereka tidak suka akan hal itu. Bagaimana pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli kalam tidak akan pernah bisa menjawab akan hal ini. Wallahu alam. Terakhir, wah sudah habis waktunya, subhanallah. Tidak terasa. Terakhir, hukum talak dalam keadaan marah. Maka ini khilaf di antara para ulama, wallahu alam. Penjelasan yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menunjukkan akan hal ini, bahwa talak dalam keadaan marah ada 3. Apabila orang marah dan keadaannya seperti orang mabuk, maka pada saat itu dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka talaknya tidak jatuh. 1. Yang kedua, apabila talaknya tersebut ya dalam keadaan marah dan dia masih sadar apa yang dia ucapkan, maka talaknya jatuh. Kemudian yang ketiga adalah dia masih sangat sadar meskipun dalam keadaan marah, maka berarti talaknya tersebut jatuh juga ya. Dan ini tergantung keadaan diri sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nah, terima kasih Ustadz atas materi penuh faedah yang telah saya sampaikan. Masya Allah sangat menarik Ustadz. Jazakallahu khairan. barakallah. Ustadz, ada 2 pertanyaan sudah masuk di chat room. Anda bacakan Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama dari Kang Eka di Abu Dhabi. Izin bertanya Ustadz, terkadang kami suka marah terhadap anak atau sumpek karena situasi dalam keluarga berhari-hari. Bagaimana sebetulnya menahan amarah secara syar'i? Sedangkan jika tetap di rumah dan terus-menerus diuji, agak sulit untuk menahan marah. Demikian Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun menahan amarah terhadap keluarga sebagaimana yang sudah dicontohkan tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengatakan kepada anak untuk sesuatu yang belum anak kerjakan atas perintah kita. Kenapa belum dikerjakan? Kenapa belum sholat juga? Kenapa belum wudu juga? Kenapa? Tetapi perintahkanlah. Ya, tetapi perintahkanlah. Kemudian jangan pernah mengatakan kepada anak untuk sesuatu yang belum dia kerjakan, padahal itu adalah perintah kita. Maka jangan sesuatu kita katakan, kenapa engkau belum mengerjakannya? Atau sesuatu yang sudah terjadi, kenapa harus begini? Kenapa dipecahin? Kenapa ditulis-tulis, dicoret-coret? Ya, tetapi yang perintahkanlah kembali, yang laranglah kembali. Ya. Pernah saya punya pengalaman. Saya dulu punya anak Abdullah, anak pertama saya, umur 2 tahun. Dia mungkin ngelihat ibunya suka buat kue, kemudian telurnya dipecahin, kemudian diaduk-aduk gitu ya, dia jadikan adonan.
Lalu ibunya lagi di kamar mandi, kemudian dia buka kulkas, ada telur di situ, dia jadikan adonan. Adonannya di mana? Di atas karpet. 20 telur habis, dia adon di atas karpet. Bersama adiknya, namanya Thuraya. Kalau di Indonesia jadi Soraya. Ya, bahasa Arabnya Thuraya, yaitu bintang yang tinggi. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sang ibunya nangis. Ibunya nangis. Maka ngadu sambil nangis. Maka saya katakan, sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itulah yang terjadi. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, da'uhu in qudiya law qudiya an yakun kan. Sudah, biarkan saja. Kalau memang sudah ditakdirkan terjadi, pasti terjadi. Ini adalah cara untuk menahan amarah terhadap anak-anak. Ya. Kemudian satu lagi, waktu itu baru punya laptop, itu pun Casio, mereknya Casio, yaitu kasih orang, dikasih orang. Nah, habis itu anak-anak ini masih seumuran itu, dia mungkin melihat ibunya sering menyuci piring, lalu dia cuci laptop saya. Subhanallah, ya, umumnya juga nangis. Kadang saya bilang, sudah, mau kita tanya dia bagaimana. Dan kemudian saya ingin mengingatkan, jika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita tanya, mengapa begini, kenapa begini, di samping itu kita tidak sabar dengan apa yang sudah terjadi atas takdir Allah, kita juga secara tidak langsung khawatir untuk mengajarkan anak agar pintar mencari alasan, mencari alibi, sehingga dia suka berdusta. Ya, sehingga dia suka berdusta. Maka kalau sudah keliru, tidak perlu kita, misalkan naudzubillah, ya, mudah-mudahan seluruh anak-anak kita terutama perempuan dijaga kehormatannya. Ada seorang anak misalkan dia berzina dengan pacarnya. Kemudian orang tuanya tahu, lalu ditanya, kenapa kamu sampai berzina? Kenapa? 1000 kali kenapa tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya sudah, ya da'u fa in qudiya an yakun kan. Tinggalkan. Kalau seandainya itu bisa terjadi, ditakdirkan terjadi, ya sudah terjadi. Maka yang ada sekarang adalah kita rangkul anak tersebut, ajak untuk bertobat, kita periksa apakah dia hamil atau tidak. Kalau hamil dijaga. Ya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu nasihatnya adalah amalkan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga harus ada latihan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang bersabar, berusaha melatih diri sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Sebesar usaha seseorang, maka sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Garis bawah itu baik-baik, jadikan status di Facebook. Sebesar usaha seseorang untuk taat, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kemudahan kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi sebesar
usaha seseorang untuk taat kepada Allah, maka sebesar itu pula dia akan mendapatkan petunjuk kemudahan ketaatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizko. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada doa khusus yang bisa membantu kita agar tidak mudah melampiaskan kemarahan selain membaca ta'awuz, berpindah posisi atau berwudu seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW? Jazakallah khair. Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meminta saat timbul amarah, maka beliau meminta ketetapan ataupun sikap yang adil. Ya, saat timbul amarah, maka beliau meminta sikap yang adil, tidak berlebih-lebihan. Doanya saya bacakan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allahumma inni inni as'alukal qasda fir ridha wal ghadab. Allahumma inni as'alukal qasda fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-qasda, yaitu sikap proporsional saat dalam rela, sikap rela, senang, suka, dan juga dalam keadaan amarah. Nah, ini Allahumma inni as'alukal qasda fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau sikap proporsional di dalam amarah dan di dalam kerelaan. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Allahumma inni as'alukal haqqa fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebenaran saat dalam amarah dan saat dalam kerelaan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, waktunya sudah lewat 7 menit. terus boleh saja. satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya, boleh. Terus. Ya. Pertanyaannya di luar tema Ustaz. Ustaz, ini kan sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan Ustaz. Ya, insyaallah. Nah, di masjid kami itu rencana setiap subuh itu ada kultum Ustaz. Ya, kurang lebih 10 menit lah maksimal setiap subuh. Tapi yang mengisi bukan Ustaz, ya pengurus Ustaz yang mengisi. Bagaimana Ustaz syaratnya bagi pemateri, karena itu kan Ustaz kan yang mulai nanya pengurus, syarat bagi pemateri atau materi yang disampaikan agar tidak terjadi penyimpangan Ustaz, atau kesalahan dalam menyampaikan. Baik. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun untuk menyampaikan satu ayat, satu hadis dibacakan dan dibacakan artinya, kemudian ada penjelasan, maka jika memang tidak ada ustadz yang bisa menyampaikan ataupun ahli ilmu yang bisa menyampaikan dan menjelaskan ayat atau hadis tersebut, bisa mengambil faedah-faedah dari ayat atau hadis tersebut, maka jawabannya adalah bisa mengambil buku terjemahan dari syarah kitab-kitab terkenal. Saya beri contoh, misalkan ada kitab Riyadhus Shalihin atau kitab yang berkaitan dengan Ramadan,
yang penulisnya sudah diketahui dan keilmuannya, ketakwaannya, akidahnya, maka itu yang dibaca dan tidak perlu penjelasan dari si pembaca karena memang dia tidak bisa menjelaskan. Itu yang dibaca dan tidak perlu penjelasan dari si pembaca. Ya. Artinya ambil salah satu buku terjemahan yang memang syarah dari entah itu Riyadhus Shalihin, entah itu Arba'in Nawawi sekarang, entah itu buku yang berkaitan dengan Ramadan, seperti misalkan bukunya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, Majlis bulan Ramadan, itu setiap hari selama 30 hari baca satu majlis satu hari, majlis kedua hari kedua dan seterusnya. Itu pun sebenarnya memerlukan penjelasan. Tetapi minimal ya kita membaca, benar-benar membaca buku para ulama untuk mengingatkan saja. Ya. Kalau seandainya tidak ada seperti itu, maka lebih baik tidak melakukannya. Karena ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan berbicara tentang agama Allah, tidak boleh seorang sembarangan dalam membicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Sebelum kajian ditutup, mohon bisa diberikan nasihat atau kesimpulan, Ustaz? Tafadhol. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terkadang wasiat yang pendek tidak menunjukkan pendeknya manfaat dari wasiat tersebut. Akan tetapi wasiat yang pendek ternyata syarat manfaat dan kebaikan. Oleh karenanya seorang muslim jangan pernah meremehkan satu atau dua ucapan. Mungkin satu atau dua ucapan itu penting dalam hidupnya. Jangan pernah meremehkan satu atau dua ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin satu atau dua ayat Al-Quran tersebut atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut sangat penting dalam kehidupannya. Dan pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sering-seringlah bertanya kepada para ulama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, dan itulah berkahnya para ulama. Berkahnya para ulama bukan dengan mengambil bekas air minumnya, bekas pecinya, bekas bajunya, tetapi berkahnya para ulama diambil dari ilmunya, dan itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Dan para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirham, walakin warrathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Beginilah cara mengambil berkahnya para ulama, yaitu dengan bertanya kepada mereka tentang ilmu agama, permasalahan-permasalahan agama. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu amarah adalah sumber dari keburukan. Maka kita dilarang untuk mendatangkan
hal-hal yang menyebabkan amarah dan dilarang melampiaskan amarah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf malam ini berarti memang tidak bisa dengan cara yang seperti ini karena terputus-putus. Tapi mudah-mudahan suaranya lancar jaya, tidak terputus-putus. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi, jawaban pertanyaan serta nasihat-nasihat yang disampaikan di kajian malam ini. Kami atas nama Ittiba Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga para santri, dan semoga Ustadz dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi ini pekan depan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah atas kebersamaannya dan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga materi yang kita pelajari malam ini menjadi tambahan ilmu bagi kita untuk kita amalkan di keseharian kita. Dan semoga kita dapat bertemu kembali pekan depan melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Jamaah sekalian, sebelum ditutup kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian yang diselenggarakan Ittiba Mengaji pekan ini, yaitu Sabtu malam pukul 20 melanjutkan pembahasan fikih muamalah dibawakan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi.